Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih kemurahan Allah bagi kita. Sebelumnya saya akan bacakan panggilan beribadah yang diambil dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Demikian bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Kita akan sambut dengan pujian Tolong Hamba Ya Allah dari PPR 1 nomor 3 ayat 1 sampai 3. Tolong hamba-Mu ya Allah, memuliakan nama-Mu, sebab berkat dan anugerah yang menghibur hatimu. Tolong agar aku ini lagu saleh di surga, dapat hamba pun memuji penebus nan dosaku. Sampai pada masa ini Tuhan menyelamatkan, dan sepanjang umur nanti memberi perlindungan. Bila aku sesat hilang dalam banyak bahaya, Yesus sudah bawa pulang tanggung dosa dan sedih. Aku sangatlah berhutang padamu juru selamat. Aku diberi kasih sayang beserta berkat nikmat. Sungguh lemah aku ini, ya masih Tuhanku. Hamba mau serahkan diriku, pada jiwa padamu. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini kita laksanakan dalam nama Allah Sang Pendamai melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas saudara kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mulia
pembimbing kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 2 dan 3 yang demikian bunyinya. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali beribadah bersama-sama. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dan yang beribadah hari ini. Hari ini kita masih melaksanakan ibadah dalam bentuk live streaming. Kiranya setiap keluarga yang beribadah pada hari ini mendapatkan berkat dan anugerah yang disediakan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Terima kasih untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang telah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Biarlah pelayanan kita mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Atas nama jemaat kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Yansen yang lahir tanggal 16 Juni, Ibu Sonya yang lahir tanggal 16 Juni, Bapak Sarno yang lahir tanggal 17 Juni, Ibu Liawati yang lahir tanggal 17 Juni, dan Ibu Maria Karsini atau Nyonya Petrus Suroto, saudara kita di Pelajan yang lahir tanggal 19 Juni. Kiranya Bapak dan Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini dilimpahi berkat, kekuatan, dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada masa pandemi ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, menjaga kesehatan kita, ya, sehingga kita dapat dalam keadaan sehat di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan anggota keluarga, dengan beribadah bersama-sama, membaca Alkitab sesuai dengan bacaan Alkitab yang telah disampaikan oleh Gembala Jemaat melalui WA grup jemaat, dan menaikkan doa-doa syafaat kita bersama keluarga. Nah, untuk minggu yang akan datang, tema kita adalah selalu ada jalan keluar. Minggu yang akan datang, sedangkan minggu ini Ibu Lydia akan menyampaikan khotbah doa dapat mengubah keadaan. Nah, minggu depannya selalu ada jalan keluar. Diambil dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai 17. Nah, kiranya Bapak Ibu saudara dapat mempersiapkannya dengan baik. Akhirnya saya ucapkan selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya saya menyampaikan pelayanan pendamaian dalam Mazmur pasal 32 ayat 1, 2 dan 5
dikatakan demikian, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi pelayanan pendamaian bagi kita semua. Ya, bagaimana dengan pengorbanan Kristus di Bukit Golgota memperdamaikan diri kita, manusia berdosa, dengan Allah yang Maha Kudus. Itulah sebabkan dikatakan di dalam ayat 1 tadi, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita mengakui salah kita dan kita diampuni dan dosa kita tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Nah, mari kita menyambut pendamaian yang telah dinyatakan Tuhan ini dengan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh menerima pendamaian yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang telah memperdamaikan kami dengan Engkau Allah yang Maha Kudus. Dan kami mengakui segala dosa kesalahan kami, kelemahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk menerima anugerah-Mu. Dan kami dinyatakan sebagai orang-orang yang berbahagia. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk menanggapi pendamaian yang telah Tuhan nyatakan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut pendamaian ini, dan kami meresponnya dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan pujian PPR 1 nomor 96 bait 1 dan 2, siapa mau boleh datang. Ada yang mendengar, serukanlah berita kirang anugerah Allah. Orang yang berdosa janganlah bimbang, siapa mau boleh datang. Silakan teman, silakan teman, terimalah berita keselamatan. Allah Bapamu menantikan sekarang, siapa mau boleh datang. Jangan ditangguhkan, mari lekas daripada dosa, segeralah bebas. Tuhan Yesuslah penuh kasih sayang, siapa mau boleh datang.
keselamatan. Allah Bapamu menantikan sekarang. Siapa mau boleh datang. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Titik Butiarti. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, menjadi penolong di dalam hidup kita. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian, Ku Dengar Suaramu, PPR 1 nomor 136 ayat 1 dan 2. Dengar suaramu, Tuhan menjemputkan hatimu yang cemar hidup, darahku sucikan. Sekarang ku datang padamu, hendak terima kuasa yang sucikan hatiku. Meski aku lemah, kekuatanmu diberi, semata-mata sucilah hatiku telah jadi. Sekarang ku datang padamu, hendak terima kuasa yang sucikan hatiku. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon pertolongan Tuhan, untuk memohon berkat Tuhan. Ketika kami hendak merenungkan firman Tuhan, kami hendak membacanya, dan kami mau pertolongan-Mu menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami mengaku bahwa kami lemah, kami mengaku bahwa kami tidak mampu jika mengandalkan kekuatan kami sendiri. Oleh karena itu ya Roh Kudus, masuklah ke dalam hati kami, ajarlah kami untuk mengerti, memahami akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu ini secara khusus, karena banyak sekali kekurangannya. Sempurnakan apa yang hendak disampaikan nanti Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, demikian bunyinya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Amin. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema doa dapat mengubah keadaan. Doa dapat mengubah keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus menulis dalam suratnya kepada ke-12 suku di perantauan. Di dalam Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Menurut Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Doa yang dapat mengubah keadaan harus lahir dari iman. Tetapi iman seperti apa? Yaitu iman yang disertai perbuatan menurut Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, tidak memiliki kuasa apapun. Padahal iman sebenarnya mempunyai kuasa menurut Tuhan Yesus memindahkan gunung, ya. Jadi iman itu mempunyai kuasa untuk memindahkan gunung. Nah, dan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b mengatakan pula, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang benar kata Yakobus, apa sih maksudnya? Maksudnya ialah bahwa orang yang memiliki iman tetapi sekaligus mewujudkan iman itu di dalam perbuatannya. Seperti Hizkia, ia merupakan contoh yang benar-benar nyata di dalam pembacaan kita ini. Hizkia
memiliki iman yang diwujudkan di dalam perbuatannya. Ayat yang ketiga yang sudah 2 kali kita baca tadi ya. Aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Artinya secara terus-menerus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan tulus hati itu artinya tidak pura-pura, tidak cari muka ya. Melakukan apa yang baik. Jadi ketika orang melakukan apa yang baik itu bukan mengundang perhatian orang atau minta pujian dari orang gitu ya, tetapi melakukan apa yang baik dalam pemandangan Tuhan. Kita tidak bisa menilai aku telah melakukan apa yang baik, tetapi Hizkia telah melakukan apa yang baik menurut pemandangan Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa kebaikan yang dilakukan oleh Hizkia itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap ia mendengar firman Tuhan, ia lakukan di dalam hidupnya untuk mewujudkan imannya. Nah, kita melihat bagian yang pertama bahwa Tuhan memang memiliki kedaulatan penuh atas rancangannya ya. Berdaulat, berkuasa. Tuhan mau melakukan apapun, tidak ada orang yang bisa menggugat. Itu berdaulat ya, berkuasa penuh. Nah, Tuhan memang berdaulat atas segala rancangannya, tetapi, nah ini penting untuk kita perhatikan, perilaku umat manusia itu dapat mengubah rancangan Allah. Apakah perilaku manusia itu jahat yang mendatangkan hukuman kekal, atau perilaku itu yang baik, yang berkenan kepada Allah dan mendatangkan akan belas kasih Allah. Misalnya seperti Hizkia, dia menangis di hadapan Allah karena ia belum mau meninggalkan dunia ini. Dia masih merasa begitu banyak tanggung jawabnya, dan ia telah melakukan apa yang baik yang berkenan kepada Allah. Maka Allah mengubah rancangannya, bahwa Hizkia sebenarnya dalam keadaan sakit dan harus mati, tetapi ia mengubah rancangan Allah itu karena dia dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan doanya itu sungguh-sungguh mengubah rancangan Allah. Di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang keempat, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat ya, karena di dalam kitab 2 Raja-Raja ini banyak sekali hubungannya dengan zamannya Nabi Yunus. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 4 mengatakan, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Berita ini disampaikan oleh Yunus setelah dia sadar dan dia kembali dari Tarsus ya, kemudian dia bertobat gitu ya, setelah dia masuk ke dalam perut ikan dan dimuntahkan oleh ikan, kemudian dia pergi ke Niniwe. Ya, menyampaikan berita dari Allah bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Bapak Ibu, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang-orang dewasa maupun anak-anak harus mengenakan kain kapung, tanda berduka, tanda sedih yang luar biasa. Nah, dikatakan juga bahwa raja turun dari singgasananya. Ini menunjukkan suatu kerendahan hati yang luar biasa dari seorang raja. Raja negeri Asyur itu biasanya orangnya sombong-sombong, seperti raja sebelum ini ya, yang telah mengutus juru minuman agung dan juga panitera kerajaan untuk pergi memberitahu kepada orang Yehuda bahwasanya Allah akan menghukum mereka dan akan membuat mereka itu menjadi tawanan. Dia akan dibawa ke negeri Asyur. Dan waktu itu raja itu menghina nama Allah melalui utusannya, yaitu juru minuman agung dan panitera negara. Bapak Ibu, Hizkia tidak terima gitu ya, bahwa Allah itu dicaci maki, Allah direndahkan sedemikian rupa oleh Raja Asyur. Tetapi kini
ketika berita disampaikan oleh Nabi Yunus, maka Raja Asyur turun dari tahtanya, turun dari singgasananya, merendahkan diri di hadapan Allah. Dia menanggalkan jubahnya dan menyelubungi mukanya itu dengan kain kabung, serta duduk di abu. Itu tanda berkabung. Selanjutnya, raja memerintahkan baik manusia maupun ternak semuanya harus mengenakan kain kabung dan berpuasa. Bapak Ibu, ini bukan suatu hal yang main-main. Pertobatan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh orang Niniwe, oleh Raja Asyur beserta dengan rakyatnya. Ya, kata raja, siapa tahu mungkin Allah berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sombong gitu ya, orang yang angkuh, tetapi ketika menerima berita keselamatan, anugerah Allah, dengan cara supaya mereka bertobat ketika diberitahu bahwa Tuhan akan menghukum mereka, maka mereka pun melakukan pertobatan total. Ya, baik binatang maupun manusia, besar maupun kecil, semuanya harus mengenakan kain kabung dan berpuasa. Dan raja telah berselubungkan kain kabung dan duduk di abu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan bahwa doa dapat mengubah rancangannya. Ya, jadi kehendak Allah itu dapat diluluhkan oleh rasa belas kasihan ketika melihat orang itu betul-betul menyadari akan kesalahannya. Ketika manusia itu betul-betul mau mengakui bahwa Allah itu satu-satunya penguasa bumi dan surga. Hal yang kedua Bapak Ibu, bahwa doa kita dapat mengubah keadaan. Ya, doa kita dapat mengubah keadaan. Hizkia telah ditentukan oleh Allah bahwa ia tidak akan sembuh dari sakitnya, tetapi karena doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh menyentuh hati Allah. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5 yang sudah kita baca tadi ya. Hizkia mengubah ketetapan Allah bagi hidupnya, sehingga dari yang seharusnya mati menjadi ditambah usianya 15 tahun lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa-doa kita dapat mempengaruhi pelaksanaan rancangan Tuhan, walaupun itu sangat berdaulat ya. Apalagi rencana-rencana jahat orang terhadap kita. Kita tahu ya, orang Asyur merencanakan kejahatan terhadap Israel, kalau Israel ini sudah dihukum ketika peristiwa ini terjadi ya. Bangsa Israel itu sudah berada di Asyur. Nah, tetapi ini bangsa Yehuda ya. Hizkia ini adalah raja Yehuda. Nah, mereka orang-orang Yehuda itu adalah orang-orang yang sebenarnya takut akan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan atas pimpinan Hizkia maka orang Yehuda menyembah Allah dengan sepenuh hati. Karena Raja Hizkia ini pada masa memulai pemerintahannya, dia telah membuang segala berhala-berhala, patung-patung penyembahan orang asing yang telah dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan oleh raja sebelumnya. Sekarang dihancurkan semuanya kecuali satu, yaitu Bukit Pengorbanan. Itu belum sempat dibersihkan oleh Hizkia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa dapat mempengaruhi pelaksanaan rencananya yang berdaulat, apalagi rencana orang jahat ya. Ada contoh lagi di dalam pemerintahan kerajaan Susan ya, kerajaan Susan yaitu Raja Ahasweros. Pada saat itu Raja Ahasweros ini terdapat dalam kitab Ester ya. Seorang yang bernama Ester berasal dari keturunan Yahudi. Dia adalah keponakan dari Mordekai. Ia diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Jadi menjadi ratunya Raja Ahasweros ya.
Sampai suatu saat terjadilah rancangan jahat dari Haman. Haman ini sebenarnya orang tawanan juga gitu ya. Dia berasal dari Agag ya, yang mendapatkan kebesaran dari raja, yaitu Raja Ahasveros, sampai cincin meterai raja itu diserahkan kepada Haman. Nah, Haman menjadi begitu sombong. Semua orang yang akan masuk ke Puri Susan itu harus menyembah gitu ya, harus sujud, tersungkur di hadapan Haman ketika Haman mau masuk ke istana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sungguh membuat hati Mordekai itu tidak suka ya. Kesombongan Haman yang sama-sama orang buangan tetapi meninggikan diri sehingga membuat semua orang itu tidak senang terhadap dia. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat di sini, karena cincin meterai raja itu telah diserahkan kepadanya, maka ia menulis surat kepada seluruh wilayah, daerah-daerah yang ada di wilayah kerajaan Susan. Ada 120 kepala daerah yang diberi surat oleh Haman ini dan dimeteraikan dengan cincin raja. Adapun 120 daerah ini tersebar ya, orang-orang Yahudi di sana. Jadi orang buangan itu tersebar di 120 daerah. Nah, itu harus dibunuh dalam waktu 1 hari, yaitu tanggal 13 bulan 12. Di sini bulan 12 itu kalau penanggalan di sana itu bulan Adar ya. Jadi kalau di tempat kita kan pakai bulan Desember ya. Jadi tanggal 13 Desember gitu seandainya di Indonesia. Tetapi ini di negeri Susan itu adalah tanggal 12 bulan Adar. Hal itu sangat menggetarkan Mordekai karena Mordekai tahu persis ya bahwa apa yang tertulis itu sudah sah. Jadi pasti orang Yahudi itu akan dibunuh semuanya nanti pada tanggal 13 ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mordekai mengirim pesan kepada Ester yang pada waktu itu telah menjadi ratu untuk memohon belas kasihan raja atas bangsa Yahudi ya. Ester tahu itu tidak mudah, nyawa taruhannya ya Bapak Ibu. Ester pun juga gemetar ya, tentu mendengar kalau bangsanya mau dibunuh dalam waktu 1 hari, ia pun tentu sangat gentar hatinya. Tetapi Ester karena tidak mampu untuk dengan kemanusiaannya sendiri menaklukkan raja untuk memberikan belas kasih kepadanya, menghadap raja tanpa disuruh, tanpa ada perintah raja. Nah, tandanya kalau raja memberi perintah, ketika sang ratu menghadap, maka raja itu akan mengulurkan tongkat emasnya. Itu tanda raja berkenan. Tetapi ketika raja tidak berkenan, maka siapapun yang datang menghadap raja itu pasti akan dibunuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Ester meminta kepada Mordekai supaya ia mengajak seluruh orang Yahudi yang berada di Puri Susan untuk bersama-sama melakukan doa dan puasa. Tua, muda, besar, kecil, mereka diminta untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam untuk mendukung Ester, karena Ester pun berdoa ya, Ester pun berpuasa. Jadi minta dukungan dari semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini tercatat di dalam kitab Ester pasal 4 ayat 16. Semua yang dilakukan ini adalah minta belas kasihan bukan hanya kepada raja, tetapi campur tangan Allah supaya memberikan kelunakan hati kepada raja, dan raja akan melakukan perubahan terhadap apa yang telah secara sah dilakukan oleh Haman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Haman minta semua orang berdiri
untuk menghormati dia di pintu gerbang Susan. Sedangkan Mordekai tidak mau memberi hormat. Mordekai tahu siapa sebenarnya Haman. Dan Mordekai tahu Haman telah pada saat yang lalu hendak membunuh raja. Dan ketika Haman punya kesempatan dimuliakan oleh raja karena ketidaktahuan raja, maka Haman akan bisa membunuh raja ketika dia telah memperoleh kekuasaan penuh dari semua rakyat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat sedikit ya mengenai Haman ini. Haman ketika melihat Mordekai tidak mau menyembah dia, tidak mau hormat kepadanya, ia telah menyampaikan hal itu kepada keluarganya, kepada istrinya. Lalu istrinya mengatakan, orang seperti dia itu patut disulakan, dinaikkan ke atas tiang penyulaan. Ya, kemudian Haman memerintahkan anak buahnya membuat kayu penyulaan setinggi 5 hasta, ya, setinggi 5 hasta, itu 2,5 meter lebih gitu ya. Nah, Bapak Ibu, telah siap kayu untuk menyulakan Mordekai. Tetapi Tuhan mendengar doa Ester dan doa semua orang Yahudi yang ada di Puri Susan, karena mereka berpuasa dan berdoa dan mengenakan kain kabung. Mereka dengan sungguh-sungguh memohon belas kasih Allah, supaya Allah melunakkan hati raja dan memberikan kesempatan kepada Ester untuk memohonkan nyawa orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini yang pertama, Ester mendapat perkenan raja untuk menghadap. Ini campur tangan Allah. Ya, doa dan puasa itu tidak sia-sia. Allah betul-betul turut campur tangan sehingga Ester mendapat perkenan raja untuk menghadap. Yang kedua, Mordekai bukannya harus disulakan di atas tiang penyulaan, melainkan diberi kehormatan oleh raja yang harus dilakukan sendiri oleh Haman dengan dikenakan pakaian raja, diberikan mahkota raja, dan dinaikkan ke atas kereta raja dan diarak keliling Susan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya rancangan Haman, karena Haman kan ditanya oleh raja, "Hei Haman, menurut pendapatmu, apakah yang patut aku lakukan untuk orang yang telah menyelamatkan nyawaku? Kehormatan apa yang patut diberikan kepadanya?" Lalu Haman menjawab seperti yang tertulis ini, ya, supaya orang itu dikenakan pakaian kerajaan yang pernah dipakai oleh raja sendiri, kemudian dikenakan mahkota yang pernah dikenakan oleh raja sendiri, dinaikkan kereta yang pernah raja pakai, dan kemudian diarak keliling kota seperti raja. Dia berpikir itu adalah saya, karena raja begitu menghormati saya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada dalam benak Haman. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa sebenarnya Hamanlah yang disulakan atas perintah raja. Haman mungkin hatinya begitu kesal ya, ketika dia harus mengambil pakaian raja, mahkota raja, kereta raja, dan kemudian harus mengenakannya kepada Haman dan mengarak Haman keliling kota Susan. Dia pasti sakit hati sekali. Lalu Haman pulang ke rumah dengan sangat kesal. Sangat kesal, tidak mau makan, tidak mau minum. Lalu ditenangkan oleh istrinya, "Tenanglah, tenanglah. Kalau kamu tenang, kamu pasti tidak seperti ini." Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah semuanya itu terjadi, Ester berhasil mengundang raja dan Haman pergi ke pesta yang dia buat. Dan ketika raja berkenan hadir di tengah pesta yang dilakukan oleh Ester beserta pembesar-pembesar kerajaan, Ester memohon begini, raja mengatakan, "Ya Ratu,
apa yang kau minta kepadaku sehingga engkau mengadakan pesta ini? Raja mengatakan seperti itu karena ingin tahu respon dari Ester. Lalu raja mengatakan, separuh dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Tetapi Ester mengatakan, ya Tuanku Raja, berkenan kiranya hamba meminta nyawa hamba ini dan juga nyawa bangsa hamba, nyawa bangsa Yahudi yang ada di seluruh wilayah negeri Susan. Raja kaget, ada apa sebenarnya? Siapa yang telah merencanakan kejahatan itu? Ketahuilah ya Raja, ada orang yang telah merencanakan bahwa pada tanggal 13 bulan Adar, bulan 12, semua orang Yahudi yang ada di negeri Susan ini akan dibunuh dalam waktu 1 hari. Raja terkejut, katakanlah ya Ratu, siapa dia? Lalu dia mengatakan, Tuanku Raja, dialah orangnya, Haman. Saat itu juga raja memerintahkan supaya Haman disulakan di tiang penyulaan yang telah dibuatnya sendiri. Inilah Bapak Ibu suatu bukti bahwa Allah mengubah keadaan karena perilaku manusia yang benar di hadapannya dan yang jahat di hadapannya. Yang benar akan mendapatkan belas kasih Allah, tetapi yang jahat akan mendapatkan hukuman Allah. Demikian apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Itu semuanya ditentukan oleh rencana Allah, tetapi juga sekaligus oleh doa-doa kita. Ketika kita tahu bahwa rencana Allah itu sedemikian luar biasanya, doa-doa kita pun harus semakin diperkuat agar kita melihat rencana Allah itu seperti apa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak sedikit orang jahat. Kita tahu bahwa kaum minoritas itu kadang-kadang hidupnya ada di ujung tanduk. Mereka kadang-kadang hampir saja binasa oleh perbuatan jahat atau rencana jahat orang dunia ini. Bahkan begitu banyak orang yang telah dibinasakan. Banyak cara yang mereka pakai untuk membinasakan orang beriman. Tetapi doa orang percaya yang dinaikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup yang benar di hadapan Tuhan serta dengan setia melakukannya, maka itu akan mengubah baik rencana Tuhan maupun ketetapan-ketetapannya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang memiliki kedaulatan yang mutlak di bumi maupun di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kerja Allah tidak pernah dirusak oleh siapapun di dunia ini. Segala apa yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi. Tetapi kami sungguh sangat bersyukur bahwa doa yang disertai dengan iman dan iman yang disertai dengan kebenaran oleh karena perbuatan dalam iman akan mengubah keadaan, akan mengubah rencana dan ketetapan Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap memelihara akan iman Alkitabiah ini, untuk terus memegang teguh ketetapan-ketetapan Tuhan, dan kami imani tiap-tiap hari dalam kehidupan kami, agar kami tidak melupakan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah dalam segala perkara yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa dengan doa kami dapat setia di hadapan Tuhan.
Dengan setia kami dapat kuat untuk menghadapi kenyataan yang sulit dalam hidup ini. Dengan doa yang sungguh-sungguh kami dapat memohon belas kasih dari Tuhan yang dapat mengubah kenyataan yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kami kekuatan untuk memegang teguh kebenaran Tuhan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sekarang mengikrarkan komitmen kemuridan sebagai berikut. Bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Sebagai bagian dari orang percaya, sebagai gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih buat Ibu Lydia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Lydia. Kita akan terlebih dahulu nyanyikan pujian Lebih Dekat Kepadamu Tuhan. Buku PPR 1 nomor 132 ayat 1, 3, dan 4.
Jemaat Tuhan, pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini sebagai berikut. Pertama, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini, yakni Saudara Yansen, Ibu Sonya Mariana, Bapak Sarno, Ibu Liawati, dan Ibu Petrus Suroto. Yang kedua, berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, agar diberi hikmat dan perlindungan, sehingga bangsa kita dapat melewati masa pandemi ini dengan baik, dan kiranya masyarakat pun dapat memberi dukungan yang baik atas apa yang diupayakan pemerintah. Yang ketiga, kita berdoa buat keluarga-keluarga jemaat Tuhan, agar mendapatkan perlindungan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Pekerjaan dan usaha mereka dalam mencari nafkah juga diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih membutuhkan pertolongan Tuhan atas kesehatan mereka, yaitu Ibu Gunawan, Ibu Kamto, Bapak Lukas Sumadi, Bapak Budi Prasojo, Bapak Abadi, Ibu Dewi, Bapak Mariadi, Bapak Karjani, dan Bapak Wakijan. Yang kelima, kita berdoa untuk Ibu Ismawati yang sedang mengandung. Biarlah Tuhan akan menolong nanti masa kelahiran putranya, tidak akan terjadi hal-hal yang buruk, melainkan Tuhan membuat semuanya lancar dan baik, dan ibu maupun bayinya diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan. Yang keenam, kita berdoa untuk panitia bulan keluarga dan HUT serta panitia emeritasi. Mari kita sehati masuk di dalam doa-doa syafaat ini. Bapa yang sungguh mengasihi, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersyafaat. Saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk saudara kami Yansen. Tuhan berkenan kiranya Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati kesehatannya. Setelah ditinggalkan oleh ibunya, kiranya ia tetap bersukacita tinggal bersama dengan adiknya. Dia boleh dihiburkan terus oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sonya Mariana, kiranya Tuhan juga memberkati anakmu. Tuhan berikan dia kekuatan dalam menjalani usianya yang Tuhan telah tambahkan dengan tahun lagi. Kiranya Tuhan menolong, lindungi anakmu dari orang-orang yang sirik,
orang-orang yang jahat terhadap anak-Mu. Bapa di surga, karena musibah ini baru saja menimpa anak-Mu, tetapi kami bersyukur Tuhan telah melepaskannya. Tuhan telah memberikan kekuatan dan penghiburan lagi. Tuhan telah memberikan sukacita hingga malam hari ini dapat melayani Tuhan. Bapa, lindungilah keluarganya semua. Jauhkan dari orang-orang yang jahat. Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaannya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Petrus Suroto. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberkati imannya supaya terus bertumbuh, dan Tuhan memberkati juga keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Sarno. Tuhan, Bapak Sarno memang telah lanjut usia, tetapi dia masih harus bekerja membantu istrinya. Tuhan, tolonglah beri dia kekuatan dan kesehatan ekstra, supaya dia mampu bekerja walaupun sangat berat. Tuhan memberikan sukacita dalam hidupnya. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkatilah keluarganya, berkatilah usahanya. Tuhan, Engkau mengetahui segala pergumulan bangsa dan negara kami. Tuhan tahu betapa pemimpin kami berjuang untuk menyadarkan masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berbagai cara telah ditempuh oleh para pemimpin kami baik di pusat maupun di daerah. Tetapi begitu banyak orang yang melawan, orang yang ingin merongrong peraturan dan ketetapan pemerintah untuk menghadapi COVID-19. Banyak masyarakat kami yang tidak taat dengan protokol kesehatan, sehingga hasilnya begitu banyak daerah menjadi zona merah, bahkan Jawa Timur telah menjadi zona hitam. Tuhan sungguh sangat memprihatinkan. Dan juga desa kami Jambu ini, serta Karanggondang, telah ada beberapa orang yang terkena COVID-19. Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami. Engkau Allah yang berkenan untuk melindungi, terutama tempat di mana kami berada ini. Jemaat Tuhan, Tuhan bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dan Tuhan, Engkau berkenan untuk mencondongkan telinga pengasihan-Mu, mendengar setiap doa syafaat jemaat Tuhan yang dipanjatkan tiap-tiap hari di rumah mereka masing-masing. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka saat mereka bekerja, baik di pasar, di toko, di tempat orang lain. Lindungilah mereka Bapa, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan mereka iman yang teguh, jangan sampai goyah. Oh Tuhan, Engkau Allah yang patut dipermuliakan. Lindungi bangsa kami dari Papua sampai Pulau Sabang. Tuhan sungguh berkenan untuk memberikan lebih banyak lagi yang sembuh dari COVID-19, supaya banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka boleh mendengarkan berita Injil, mungkin di tempat mereka dirawat, mungkin ketika mereka pulang dari rumah sakit. Ada orang-orang yang memperhatikan adalah orang percaya. Pakailah mereka untuk menjadi pembawa berita Injil-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kalau Jepara telah menjadi zona merah. Tuhan, tolonglah lindungi dengan segera. Jangan sampai lebih banyak lagi Tuhan orang yang tertular COVID-19. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami Kabupaten Jepara dan juga pemerintah desa RT RW sekalipun. Tuhan, tolong supaya mereka dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat bersama dengan jajaran yang bertanggung jawab untuk hal itu. Terima kasih Tuhan, lindungi para dokter,
perawat, dan semua petugas rumah sakit. Oh Tuhan, beri mereka kekuatan dan kesehatan dalam melayani masyarakat, terutama mereka yang terkena COVID-19. Tuhan Yesus, janganlah kiranya berlama-lama lagi hal ini terjadi di tanah air kami. Walaupun secara ilmiah bahwa virus ini tidak akan pergi dari bumi ini, tetapi biarlah kuasanya dipatahkan dengan nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan melindungi seluruh bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan-Mu oleh karena hal ini. Tolonglah supaya pemerintah kami tidak terus dibuli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Batin kami sungguh menangis Tuhan, mendengar cercaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah mereka adalah orang sempurna, tetapi mereka adalah orang jahat yang sejahat-jahatnya, karena mereka membuli dengan amat sangat terhadap para pemimpin kami, terlebih kepada presiden kami. Ya Tuhan, kuatkan, tabahkan hatinya, lindungi kesehatannya, lindungi seluruh keluarganya, bahkan keluarga para pemimpin-pemimpin kami sampai ke pelosok-pelosok desa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemulihan perekonomian di tanah air kami. Tolonglah kiranya supaya seluruh bangsa kami, mereka boleh merespon protokol kesehatan ketika mereka diizinkan bekerja lagi di perusahaan-perusahaan, di pasar-pasar, di toko-toko, dan dimanapun mereka bekerja, di kantor-kantor sekalipun, supaya protokol kesehatan ini benar-benar diperhatikan. Karena kami pun telah sangat rindu berjumpa dengan jemaat-Mu setiap hari Minggu dan hari-hari yang lain dalam ibadah bersama. Biarlah Tuhan Engkau berkenan untuk mendengar doa-doa kami, agar apa yang menjadi kerinduan kami dan jemaat-Mu dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Tuhan berkenan untuk memberkati dan melindungi mereka di saat mereka bekerja, di saat mereka berusaha, dimanapun mereka melakukan itu. Sungguh perlindungan Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Berkati usaha seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar mereka tidak ada satupun yang kekurangan, bahkan mereka boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Kami khusus berdoa untuk Pak Banton Sinaga yang sedang membangun rumah. Berkenan kiranya Tuhan mendengar jeritan hatinya, karena dari sehari ke sehari dia bekerja mengumpulkan rezeki dari Tuhan untuk dapat membangun rumahnya. Tuhan berkati terus anak-Mu ini, supaya pembangunan rumahnya dapat segera selesai dan tidak kekurangan keuangan, dan orang-orang yang bekerja pun diberkati kesehatannya oleh Tuhan, serta Pak Banton dan keluarganya pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan jemaat-Mu, baik orang tua, orang muda, remaja, anak-anak, bahkan anak sekolah minggu kami Tuhan. Lindungi semuanya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala godaan apapun. Tuhan menolong anak-anak kami ketika belajar, ketika mereka menghadapi tes kenaikan kelas dari rumah. Berikan mereka hikmat Tuhan, pikiran yang cerdas, sehingga mereka dapat mengerjakannya dengan baik. Mereka yang menanti kelulusan, Tuhan memberkati, dan mereka yang mencari pendidikan
pada jenjang yang lebih tinggi pun Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Ismawati yang Tuhan telah berikan dalam kandungannya seorang anak yang pertama. Kiranya Tuhan Engkau sungguh melindungi bayi yang ada di dalam kandungannya. Tuhan memberkati kesehatan ibunya. Tuhan memberkati bayinya. Tuhan memberikan keselamatan ketika persalinan nanti. Tuhan membuat semuanya lancar. Tuhan memakai bidan maupun dokter yang akan menolongnya. Jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, oleh kami semua, dan oleh keluarga besarnya. Oh Tuhan, kami semua rindu menantikan kelahiran putra dari Ibu Ismawati ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan akan kehidupan kami, yang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu. Selama pandemi COVID-19 ini, Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami sungguh bersyukur. Tuhan akan terus memberkati kami. Tuhan memberkati Bapak Budi Prasojo. Tuhan memberkati Mas Agus. Tuhan memberkati Mas Han. Tuhan memberkati semua saudara kami yang ambil bagian dalam Singer. Tuhan memberkati Bapak Beni. Tuhan memberkati Bapak Juan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sumihar. Tuhan memberkati saudara kami Mas Kusmen yang terus-menerus ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan sungguh memberkati kami semua Bapa, agar kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demikianlah doa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini. Dan sebagai pujian pamungkas, kita akan nyanyikan Tuhan Pun Berkata. Buku PPR 1 nomor 153 ayat 1 sampai 3. Tuhan pun berkata, ya lemah imanmu, tetaplah berdoa, harap akan daku. Yesus membayar utangku penuh, meski dosaku besar, Tuhan yang membasuh. Kuasa Tuhan saja dapat mengubahkan kulit orang kusta dan roh kejahatan. Yesus membayar utangku penuh, meski dosaku besar,
Tuhan yang membasuh. Aku pun tak layak meminta rahmat-Nya, dosaku yang banyak dihapus darah-Nya. Yesus membayar hutangku penuh, meski dosaku besar, Tuhan yang membasuh. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutup dengan doa dan kita terima berkat rasuli. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan berkenan memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan telah menolong kami. Apa yang masih kurang dalam ibadah kami Tuhan mau sempurnakan. Terlebih pemberitaan firman Tuhan. Engkau akan menyertai jemaat-Mu tetap merenungkan kebenaran-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus yang menolongnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali memasuki kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, menyertai seluruh aktivitas kami dalam menyambut hari yang baru besok. Kami pun dapat melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan tiba saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah dan tadahkanlah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam studi dan pergaulanmu, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu. Berkat Tuhan tercurah atasmu, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah beri puji. Dipersilakan mengambil saat teduh sejenak.